Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persib pinjamkan Zalnando ke Persita. Persib resmi melepas bek kiri Zalnando ke Persita Tangerang dengan status pinjaman hingga akhir kompetisi BRI Super League 2025-2026. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan menjelaskan bahwa keputusan ini telah melalui diskusi dengan jajaran pelatih, termasuk Bojan Hoda, yang mempertimbangkan aspek teknis serta kebutuhan pengembangan pemain. Pada awal musim 2025-2026, Zalnando belum mencatatkan menit bermain dalam 3 laga yang sudah dijalani Persib Bandung. Oleh karena itu, manajemen bersama tim pelatih menilai peminjaman ke Persita menjadi langkah terbaik agar sang pemain tetap berkembang. Tom Haye tiba di Bandung, siap debut lawan Borneo. Pemain timnas Indonesia Tom Haye tiba di Bandung pada Jumat 29 Agustus malam. Penerbangan dari Amsterdam, Belanda, Persib mengabarkan Tom Haye tiba di Indonesia pada Kamis 28 Agustus. Sampai di Indonesia, Bandung menantimu Tom Haye, tulis keterangan Persib Bandung di akun Instagramnya. Persib Bandung resmi memperkenalkan Tom Haye dan Federico Barba sebagai 2 pemain anyar pada Rabu 27 Agustus. Berbeda dengan Federico Barba yang sudah lebih dahulu tiba, Tom Haye baru menyusul 1 hari kemudian. Kini Tom Haye memiliki agenda sebelum bergabung dengan Persib Bandung. Ia diwajibkan mengikuti tes medis sebelum akhirnya bergabung dengan latihan tim. Dan kemudian kemungkinan juga bakal debut lawan Borneo FC. Eliano Randers gabung Persib dengan status pinjaman. Rumor Eliano Randers ke Persib Bandung kini berkembang dan menyebutkan tim Pangeran Biru meminjam sang pemain dari PEC Zwolle. Isu Eliano pindah ke Persib muncul sejak tengah pekan ini. Media Belanda, The Steror, menyebut Eliano sudah absen latihan pada Rabu 27 Agustus. Pada saat yang bersamaan, media tersebut juga menyatakan 2 klub dari Indonesia, Persib dan Bali United, berminat menggait pemain 24 tahun tersebut dari PEC Zwolle. Beberapa jam kemudian disebutkan Eliano lebih memilih gabung Persib. Kini setelah 2 hari berselang, isu berkembang, disebutkan Persib pinjam Eliano Randers. Eliano masih memiliki kontrak di PEC Zwolle hingga 2027. Namun pelatih Henry van der Vecht kabarnya tak bisa menjamin status pemain inti untuk Andik Tijani Randers tersebut. Persija kecewa sudah negosiasi, Tom Haye mendadak pilih ke Persib. Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza bingung mengapa Tom Haye lebih memilih Persib Bandung dibanding tim yang diasuhnya meski sudah negosiasi lama. Jadi sebelumnya Persija ada komunikasi dengan Tom Haye, tapi saya tidak tahu kenapa kami tidak bisa sepakat dengan Tom Haye waktu itu, kata Souza pada Kamis 28 Agustus. Tetapi itu pilihan Tom Haye untuk bergabung dengan tim lain, Persib. Harapan saya dia bisa bahagia di sana, ucapnya dalam jumpa pers sebelum laga melawan Dewa United. Haye resmi diperkenalkan sebagai pemain Persib Bandung pada Rabu 27 Agustus. Pemain berposisi gelandang tersebut dikontrak dengan durasi 2 tahun oleh Maung Bandung. Sebelumnya nama Haye sempat dikait-kaitkan dengan Persija. Bahkan manajemen Persija mengakui ada komunikasi dengan pemain naturalisasi tersebut. Tak berhenti, Persib incar Joel Pelupesi dan Asnawi Mangkualam. Setelah membuat gebrakan mencengangkan dengan mendatangkan Tom Haye dan Eliano, Persib belum selesai rupanya. Kini Maung Bandung tampaknya berniat membuat Los Galacticos di BRI Super League. 2 pemain berlabel timnas, Asnawi Mangkualam dan Joel Pelupesi, dikabarkan tengah menjalin komunikasi. Asnawi adalah bek sekaligus kapten timnas Indonesia di era Sintayong. Sementara Joel Pelupesi baru saja menjadi pemain yang dinaturalisasi PSSI dan langsung memberikan dampak positif di timnas Indonesia. Anomali Dejan Tumbas di Persebaya. Perseba Surabaya mendatangkan penyerang Dejan Tumbas pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025 pada era kepelatihan Paul Munster. Tumbas diharapkan menjadi juru gedor untuk memperkuat barisan depan. Namun kenyataannya Dejan Tumbas gagal menjadi penyerang subur.
Beberapa laga dilewati tanpa mencetak gol meski sudah dimainkan sebagai starter. Tapi kala itu Monster tak kehabisan akal. Dia melihat Tumbas punya potensi besar dimainkan sebagai seorang gelandang. Benar saja dipasang di lapangan tengah, performanya malah lebih nyetel dengan game plan Persebaya. Kini Persebaya masuk ke era yang di bawah kepelatihan Eduardo Perez. Ternyata Dejan Tumbas tidak dikembalikan ke posisi aslinya yaitu penyerang. Dia malah ditarik ke belakang menjadi seorang bek kiri. Coach Eduardo Perez pun punya pandangan tersendiri terkait posisi baru Dejan Tumbas. Menurut dia, pemain berusia 26 tahun itu memang andal bermain sebagai pemain bertahan. Arema FC resmikan penyerang muda Agusti. Arema FC kembali menambah amunisi muda dalam skuad musim ini. Talenta baru yang diperkenalkan adalah Agusti Ardiansyah. Penyerang berusia 18 tahun yang sebelumnya memperkuat tim U16 Dewa United FC di ajang Elite Pro Academy. Agusti mulai menarik perhatian tim pelatih Singoedan berkat penampilannya yang konsisten bersama Dewa United muda. Rekomendasi dari tim pencari bakat membuat Arema FC mantap merekrutnya untuk memperkuat lini depan. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menegaskan bahwa kehadiran Agusti adalah bagian dari komitmen klub dalam memberi ruang bagi talenta muda. Arema FC away ke Jepara tanpa top skor Dalberto Luan. Arema tantang Persijap Jepara di pekan keempat BRI Super League pada Sabtu 30 Agustus pukul 15.30 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Skuad Singoedan dipastikan tanpa top skor andalannya Dalberto Luan Belu. Dari informasi yang didapat, kolektor 6 gol dalam 3 laga awal itu pulang ke Brazil sejak hari Sabtu 23 Agustus kemarin. Usai mencetak brace lawan Bayangkara FC, Dalberto terbang ke kampung halamannya. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi mengatakan pihaknya sudah memberikan izin kepada Dalberto untuk urusan keluarga. Seperti diketahui, istrinya baru melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Maria Antonella sehari setelah Dalberto mencetak hat-trick ke gawang PSBS Biak. Dalberto cuma izin untuk 1 pertandingan saja. Setelah beberapa hari di kampung halamannya, pemain berusia 30 tahun itu bakal segera kembali ke Malang untuk menjalani persiapan menghadapi laga selanjutnya. Hadapi Malut United, PSM tanpa Cahya Supriyadi. PSM Yogyakarta merilis daftar pemain yang diborong untuk menghadapi Malut United pada pekan keempat BRI Super League. Klub berjuluk Laskar Mataram itu menantang Malut United di Stadion Gelora Kiraha, Kota Ternate, Maluku Utara pada Sabtu 30 Agustus pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada lawatan kali ini, PSM membawa 24 pemain termasuk duo pemain anyar asal Belanda maksudnya, Anton Vase dan Doni Wermerdam. Keduanya punya kesempatan menjalani debut di kasta teratas sepak bola nasional. Tidak ada nama Cahya Supriyadi dalam daftar kali ini. Kiper berusia 22 tahun itu sedang gabung timnas Indonesia U23 di Surabaya untuk menjalani program pemusatan latihan jelang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Drawing AFC Challenge League, Dewa United jadi tuan rumah. Hasil undian penyisihan grup AFC Challenge League 2025-2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 28 Agustus menempatkan Dewa United di grup E. Tim berjuluk Banten Warrior itu juga akan menjadi tuan rumah. Dewa United akan menghadapi klub Kamboja Phnom Penh Crown, tim Myanmar Sun United, dan kesebelasan Chinese Taipei Tainan City. Penyisihan grup AFC Challenge League menggunakan format single round robin dan digelar secara terpusat di satu tempat. Dewa United mempersiapkan Indomik Arena Tangerang sebagai venue-nya. Highlight BRI Super League dan klasemen sementara. Bayangkara FC berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Ilyas Pazuzevic dan Farid Sadat. Sementara di pertandingan lainnya berjalan seru antara PSBS Biak versus Persik Kediri. Kediri berhasil menang tipis dengan skor 1-2 lewat gol kemenangan Enrique Jose. Dan Persija Jakarta menghadapi
tuan rumah Dewa United, Persija berhasil menang 1-3. Dengan hasil ini, Persija Jakarta akan kembali ke puncak klasemen sementara di atas Borneo FC yang belum bermain ya. Persija unggul 1 poin. Di peringkat 3 ada Arema FC, di bawahnya mengikuti Persebaya, nomor 5 Malut United, PSM Yogyakarta, sementara Persib Bandung masih di peringkat ke-7 dan Bayangkara ada di nomor 9 nih. Beralih ke papan bawah nih, nomor 10 ada Semen Padang, 11 Persija, 12 Persik Kediri yang tadi menang, 13 Persis Solo, 14 PSM Makassar yang belum menang dan juga belum terkalahkan nih. Dan nomor 15 ada Dewa United, sungguh tak terduga.